Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 74 km di atas permukaan laut. Terletak pada posisi secara astronomi, Bengkulu Selatan terletak antara 4 derajat 9 menit 39 detik sampai dengan 4 derajat 33 menit 34 detik lintang selatan, dan antara 102 derajat 47 menit 45 detik sampai dengan 103 derajat 17 menit 18 detik bujur timur, dengan luasan wilayah daratan 1186,10 km persegi. Berdasarkan posisi geografis, Bengkulu Selatan memiliki batas-batas. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Pemkot Pagar Alam. Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 11 kecamatan. Kecamatan Mana, Kecamatan Kota Mana, Kecamatan Pasar Mana, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Kedurang, Kecamatan Seginim, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Pino, Kecamatan Ulu Mana, Kecamatan Pino Raya dengan 142 desa dan 16 kelurahan. Dengan jumlah penduduk 170.093 jiwa. Laki-laki 86.644 jiwa, perempuan 83.449 jiwa. Jumlah angkatan kerja 136.234 orang dengan rincian laki-laki 68.047 orang, perempuan 68.187 orang. Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh Bupati Gusnan Mulyadi SEMM, yang selain bidang birokrasi, beliau juga pengusaha sukses. Dan Wakil Bupati Haji Rifai Tajudin Esos juga seorang birokrat dan pengusaha sukses. Visi dan misi Kabupaten Bengkulu Selatan. Visi: terwujudnya masyarakat madani yang sehat dan bertakwa menuju Bengkulu Selatan emas, elok, maju, aman, dan sejahtera. Misi: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing. 2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. 3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Mata pencaharian penduduk Bengkulu Selatan mayoritas adalah petani, pedagang dan wirausaha, nelayan, ASN, dan lainnya. Penduduk warga Bengkulu Selatan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Serawai, dan Semendang. Mayoritas penduduk Bengkulu Selatan beragama Islam dengan adanya 350 masjid, 40 musola. Sedangkan untuk yang beragama Kristen ada 10 gereja. Dengan angka kemiskinan relatif tinggi di mana mencapai 17,18%. Fasilitas umum yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Selatan. Fasilitas pendidikan, 260 sekolah untuk jenjang SD sampai dengan SMA, 2 unit sekolah tinggi, dan 2 unit akbit. Fasilitas kesehatan, RSUD Hasanuddin Damrah yang merupakan rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Ashifa yang merupakan rumah sakit swasta, 3 klinik, 3 puskesmas perawatan, 11 puskesmas non-perawatan yang terakreditasi. Fasilitas pasar, Pasar Ampera, Pasar Kutau, dan 11 pasar mingguan. Fasilitas perbankan, Bank Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara,
dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, ada banyak potensi yang dapat dikembangkan, di antaranya pertanian dan perikanan. Luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 7.807 hektar dengan potensi gabah 51.917 ton per tahun. Untuk luas tanaman jagung seluas 13.360 hektar dengan produksi sebanyak 42 ton. Dengan hasil panen kedua komoditi ini sebanyak jumlah tersebut, sudah bisa mencukupi untuk dijadikan bahan baku pembuatan pakan ikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pakan ikan yang dibutuhkan saat ini, yaitu lebih kurang 20 ton per hari. Dengan luas potensi perikanan budidaya 13.173 hektar, sementara yang dimanfaatkan hanya seluas 620,64 hektar. Di mana jumlah produksi perikanan budidaya, ikan mas 1.274,85 ton, ikan nila 9.148,78 ton, ikan gurame 6,31 ton, ikan patin 180,21 ton, dan ikan lele 1.287,46 ton, dengan total 11.906,44 ton yang tersebar di Kecamatan Seginim, Air Nipis, dan Kedurang. Di samping perikanan budidaya, juga ada perikanan tangkap dengan jumlah produksi 1.560,5 ton per tahun. Olahan produksi perikanan tangkap dapat dijadikan bahan campuran produksi pakan ikan. Perkebunan dan perindustrian. Perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi kelapa sawit, kelapa, karet, dan kopi dengan luas dan produksi sebagai berikut. Luas perkebunan ini dapat bertambah bila jalur atau jaringan transportasi lebih luas. Untuk kelapa sawit, dapat diolah menjadi minyak goreng, sehingga sangat dimungkinkan untuk mendirikan pabrik minyak goreng. Demikian juga untuk potensi pengelolaan kelapa, karet, dan kopi. Di samping perkebunan rakyat, juga ada perkebunan milik perusahaan yaitu PT Bengkulu Sawit, Lestari, dan Sinar Bengkulu Selatan yang telah memproduksi CPO yang hilirisasinya harus ke daerah Lampung dengan kos yang cukup tinggi yaitu 9 juta per 15 ton. Di bidang industri, Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai potensi pembangunan pabrik air mineral kemasan. Mengingat sumber air tanah dan kualitas debit air sungai melimpah dengan kualitas air yang sangat tinggi. Peternakan. Data peternakan. Kerbau 3.381 ekor. Sapi 15.186 ekor. Domba 335 ekor, kambing 22.333 ekor. Peternakan unggas. Ayam kampung 243.757 ekor, ayam petelur 47.137 ekor, ayam pedaging 151.210 ekor, itik 22.280 ekor. Pertambangan dan energi. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, ada potensi pertambangan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, yaitu batu hias. Di bidang energi, ada potensi yang dapat dikembangkan menjadi PLTA dan PLTMH, yaitu air terjun yang berada di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Mana. Sedangkan PLTA dan PLTMH di Batu Balai, Kecamatan Air Nipis, menghasilkan energi sebesar 3 MW. Pariwisata. Di bidang pariwisata ada berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Di antaranya, arung jeram, wisata danau atau sungai, dan wisata pantai pasar bawah. Untuk menambah kenyamanan para pengunjung, telah tersedia penginapan, restoran, dan jaringan komunikasi yang memadai.
Jumlah hotel, 21 hotel dengan 2 hotel berbintang dan 19 hotel melati. Rumah makan, 47 restoran. Transportasi, jalan wilayah sepanjang 106,11 km. Provinsi, 123,18 km. Dan kabupaten, 1280,97 km. Kantor pos, 5 unit. Tower jaringan komunikasi sebanyak 32 unit yang terletak di berbagai kecamatan. PDAM Tirtamana, jalur pelanggan 7.436. Air yang disalurkan 777.373 meter kubik dengan nilai 483.280.600 rupiah. Listrik PT PLN merupakan suplai jaringan interkoneksi dengan jumlah tower 158 unit. Dengan banyaknya potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan, baik itu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Mari berinvestasi di Bengkulu Selatan dengan perizinan cepat. Investasi tumbuh menuju Bengkulu Selatan emas.